Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 4 Januari 2025. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Ayu Alfinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Petugas dari PT Pertamina Persero bersama Polres Labuhan Batu dan Pemkab Labuhan Batu Utara mendatangi SPBU Aikanopan melakukan pengecekan tangki timbun tempat BBM subsidi jenis Pertalite bercampur dengan air kemarin siang. Terungkapnya BBM subsidi bercampur dengan air yang dijual oleh SPBU nomor 14.2, 14.234 Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pasca membeli mengisi BBM jenis Pertalite pada malam pergantian tahun baru yang lalu, menyebabkan puluhan kendaraan bermotor tiba-tiba mogok di halaman SPBU tersebut. Meskipun sejumlah karyawan maupun manajemen SPBU sudah diperiksa oleh kepolisian dan untuk memenuhi syarat berita acara pemeriksaan, sejumlah petugas kepolisian Polres Labuhan Batu dan PT Pertamina yang didampingi oleh Pemkab Labora kembali memeriksa tangki timbun BBM tempat penyimpanan BBM jenis Pertalite bercampur dengan air. Manajemen SPBU Aikanopan Dani mengatakan setiap mobil tangki yang akan bongkar di SPBU Aikanopan, karyawan yang ditugaskan selalu mengecek dan mengambil sampel BBM yang akan masuk ke dalam tangki timbun. Yang pertama adalah adanya abnormality atau ketidaknormalan dari sisi tangki. Ya, bisa jadi ada pengaruh tangkinya ada kebocoran. Itu yang mau kita pastikan. Yang kedua, ada pengaruh juga bisa jadi dari aspek lain, dalam hal ini human error ya. Atau human error yang bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Nah, ini yang kita juga harus telusuri. Jadi satu-satu nih kita coba cek. Sebenarnya kita sudah punya SOP ya untuk pemeriksaan, dan kondisi tangki ini memang kondisinya tidak ada standar untuk dilakukan tera ya. Tera dari mungkin nanti Pemkab juga bisa menambahkan. Pada prinsipnya dari pihak SPBU pasti melakukan pengecekan untuk kualitas BBM. Karena telah menjual BBM bercampur dengan air, PT Pertamina telah memberhentikan stok BBM jenis Pertalite kepada SPBU tersebut. Pemirsa, PT Pertamina Patraniaga Sumbagut buka suara terkait viralnya salah satu SPBU di kawasan Kabupaten Labura yang BBM-nya tercampur dengan air. Pertamina menyebutkan pihaknya langsung melakukan investigasi dan menghentikan sementara pasokan BBM jenis Pertalite ke SPBU tersebut. Inilah video yang sempat viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah pengendara sepeda motor protes ke salah satu pengelola SPBU yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pasalnya, setelah mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU tersebut, sejumlah kendaraan mogok dan setelah diperiksa tangki bahan bakar sepeda motor dan mobil yang baru saja mengisi bahan bakar minyak tersebut tercampur air. Menanggapi video viral tersebut, Manajemen Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Sumbagut, Susanto August Satria menjelaskan, dari investigasi awal terbukti bahan bakar minyak jenis Pertalite di tangki timbun SPBU telah terkontaminasi dengan air. Pihaknya juga mengecek tangki timbun BBM jenis lain, dinyatakan aman dari air. Pihak PT Pertamina Patraniaga Sumbagut langsung menghentikan sementara pasokan BBM jenis Pertalite ke SPBU tersebut, sehingga investigasi yang dilakukan selesai. PT Pertamina juga meminta pihak SPBU segera melakukan ganti rugi terhadap sejumlah kendaraan yang rusak akibat pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite yang terkontaminasi air. Satria juga memastikan seluruh bahan bakar minyak yang datang dari PT Pertamina aman dari kandungan air, dan pihaknya masih melakukan investigasi apakah ada kesalahan prosedur pihak SPBU sehingga tangki timbun tersebut tercampur air. Pada tanggal 30 Desember sekitar jam 9 malam ya, kami mendapatkan informasi serupa ya. Jadi ada salah satu SPBU di Aikanopan yang diduga terkontaminasi Pertalite terkontaminasi dengan air, dengan adanya beberapa komplain dari kendaraan kepada SPBU tersebut. Jadi pada saat itu juga dari Pertamina menginstruksikan untuk mengecek tangki pendam yang ada di SPBU tersebut
dan juga melakukan perbaikan kepada kendaraan yang komplain karena ada kendala mesin. Dan memang ketika dicek oleh pihak SPBU bahwa tangki pendam dan juga yang ada BBM yang ada di kendaraan itu ada terkontaminasi air. Selanjutnya Pertamina dengan cepat untuk menghentikan penyaluran di SPBU tersebut, jadi menginstruksikan kepada SPBU untuk menghentikan penjualan BBM Pertalite di SPBU tersebut. Pasca viralnya video tersebut, pasokan bahan bakar jenis Pertalite di Kabupaten Labuhan Batu Utara masih aman dan sejumlah SPBU di Kabupaten Labuhan Batu Utara masih menyalurkan BBM jenis Pertalite. Kami termasuk ke dalam tangki kendaraan. Kita beralih ke Kabupaten Batubara. Pemirsa, seorang pria diamuk warga setelah kedapatan mencuri di salah satu warung di Kabupaten Batubara. Saat ini pria tersebut harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pada rekaman video amatir, terlihat seorang pria dikerumuni oleh warga dan sempat mendapat sejumlah pukulan. Sebelumnya pria tersebut diketahui mencuri di salah satu warung di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Dengan modus yang dilakukan tersangka dengan memasuki warung yang sedang ditinggal pemiliknya dan menggondol puluhan pek rokok serta voucher internet. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 8 juta rupiah. Usai ditangkap dan diinterogasi warga, tersangka kemudian diserahkan ke Polsek Labuhan Ruku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah menjual barang hasil curian karena terdesak kebutuhan untuk membayar kontrakan rumah. Setelah tidak ada memastikan orang ada, karena korban saat itu berangkat undangan hingga rumah kosong. Jadi pelaku masuk dari depan teras rumah, manjat dari teras rumah langsung ke plafon rumah, ke tempat usaha daripada korban, dan mengambil barang-barang korban berupa rokok, terus voucher internet, di mana kerugian korban sekitar 8 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun. Pemirsa, sejumlah warga yang didominasi para ibu rumah tangga mendatangi kantor Camat Medan Labuhan di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Martubung, Kota Medan, Sumatera Utara kemarin. Warga menuntut penggantian kepala lingkungan mereka yang lebih mementingkan diri sendiri daripada warga. Puluhan warga yang didominasi para ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Asam, lingkungan 7, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, beramai-ramai mendatangi kantor Camat Medan Labuhan dengan membawa spanduk. Para ibu rumah tangga ini menuntut penggantian kepala lingkungan 7 di kawasan tempat tinggal mereka yang sudah selama 2 periode menjabat tersebut. Salah seorang ibu rumah tangga, Rismarni, yang ikut unjuk rasa mengatakan kepala lingkungan mereka, Suhemi, tidak peduli kepada warga dan lingkungan mereka. Terlebih lagi saat banjir melanda kawasan tempat tinggal warga pada November lalu. Bantuan yang diberikan kepada warga diambil oleh kepala lingkungan mereka. Aksi kami mau aksi damai untuk pelengseran Kepling karena dia selama ini tidak peduli dengan lingkungan dan warga. Enggak pedulinya, dia pilih kasih, Pak. Contohnya kami tinggal di Jalan Asam, tidak pernah disentuh sama dia. Dia yang mana senang sama dia disentuhnya, kalau tidak. Dia semua warga. Kita sendiri. Waktu kami kebanjiran semalam, Pak, di masjid, ini ada kami buat di sini, Pak. Bantuan itu dibawa pulang sama dia. Kami maunya itu dibagikan semua sama warga seberapapun. Ini tidak, karena itu bantuan dari Yayasan Babul Ulum Jalan Kuasan, Pak. 2 periode, 2 penggal dia, 2 penggal. Makanya kami pingin perubahan di lingkungan kami, Pak. Pingin pembaruan. Orasi di depan kantor Camat Medan Labuhan, sejumlah perwakilan warga diajak bermediasi dengan pihak kecamatan. Warga mengancam akan membawa massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Pemirsa, sebanyak 1.510 personil Polda Sumatera Utara mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan kenaikan pangkat bukan sekedar simbol perubahan atribut, melainkan bentuk apresiasi sekaligus amanah yang lebih besar.
Personil yang menerima kenaikan pangkat ini terdiri dari 490 perwira, 967 bintara, 18 tamtama, dan 35 PNS Polri, baik di lingkungan Polda Sumut maupun jajaran Polres. Upacara kenaikan pangkat ini juga dihadiri Wakapolda Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, serta keluarga dari personil yang naik pangkat. Suasana penuh hikmat dan kebanggaan ini menjadi langkah awal menuju pengabdian yang lebih baik di tahun 2025. Pada amanatnya, Kapolda Sumut menyampaikan kenaikan pangkat ini merupakan kepercayaan institusi kepada para personil dan dalam momentum ini juga diharapkan menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kemampuan adaptasi di tengah perkembangan zaman. Kepada para PNS Polri yang juga menerima kenaikan pangkat, Kapolda mengapresiasi kontribusi mereka dalam mendukung kinerja institusi. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan tahun 2025 ini sebagai momentum meningkatkan citra Polri yang presisi dan menekankan pentingnya menjaga moralitas dan menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Kenaikan pangkat ini bukan sekedar beban atribut di pundak, tetapi merupakan bentuk apresiasi dari pimpinan atas dedikasi, kualitas, dan prestasi yang telah sudah tunjukkan selama ini. Saya berharap dengan pangkat yang baru, saudara-saudara akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun perlu diingat bahwa kenaikan pangkat tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab yang semakin besar. Pangkat yang disandang hari ini mencerminkan kepercayaan institusi kepada saudara untuk memikul amanah yang lebih berat, yang lebih kompleks dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik di seluruh daerah masih terus diadakan oleh Dinas Urusan Administrasi Kependudukan hingga memasuki awal tahun 2025. Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, Erwan Budiman Telembanua, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sarana pendukung layanan Admitnduk setelah selesai pilkada hingga memasuki awal tahun 2025. Dijelaskan sebelumnya Dinas telah menerima sebanyak 6.000 keping belangko EKTP dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kesadaran warga merekam kartu tanda penduduk untuk mendukung pemilihan umum di tahun 2024. Khusus di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, belangko EKTP telah mencapai 5.000 keping termasuk dialokasikan bagi warga yang melakukan penggantian komponen data kependudukan atau karena kerusakan sehingga harus dilakukan pencetakan ulang. Meskipun grafik layanan Admitnduk khususnya perekaman EKTP telah selesai pada pilkada lalu, namun ketersediaan belangko EKTP di daerah masih dijamin ada tambahan dan segera diajukan oleh Ditjen Dukcapil di Jakarta pada awal tahun ini. Untuk pemanfaatan belangko KTPL kita tetap sudah standby stoknya hingga bulan Desember ini. Jadi sekalipun banyak warga yang melakukan perekaman KTPL ataupun pergantian biodata, contohnya seperti perubahan pekerjaan dan perubahan dokumen lainnya, kita masih bisa melaksanakan pelayanan secara utuh. Jadi kami dapat informasikan sisa belangko kita hingga Desember 2024 ada sekitar 1.200 keping lagi. Sementara layanan publik urusan administrasi kependudukan seperti pendaftaran penduduk, pengurusan akta, dan kepindahan datang penduduk SKPWNI antara masing kabupaten kota maupun antar provinsi masih berlangsung. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda saksikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Selama 13 hari libur Natal dimulai 18 hingga akhir Desember tahun 2024, PT Angkasa Pura Aviasi mencatat aktivitas penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu mencapai 317.000 orang, baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional dengan pergerakan pesawat sebanyak 2.293 penerbangan. Hal tersebut disampaikan PLH Director of Aviation and Services PT Angkasa Pura Aviasi Haris pada keterangan persnya. Diperkirakan puncak arus balik Nataru 2024-2025 akan terjadi pada Minggu 5 Januari 2025. Sesuai data tujuan penumpang yang paling banyak dilayani dari Bandara Internasional Kuala Namu adalah Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Hang Nadiem Batam, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandar Binaka Gunung Sitoli, dan lainnya. Sementara tujuan favorit penerbangan internasional terbanyak melayani penumpang yakni Kuala Lumpur, Penang, dan Singapura. Selanjutnya untuk maskapai yang banyak digunakan penumpang yakni Citylink, Lion Air, Super Airjet, Garuda Indonesia, dan Wings Air. Penambahan armada sebanyak 7 extra flight. Haris menyebutkan bertambahnya data pergerakan penumpang pada akhir tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, mencerminkan dampak dari kebijakan yang mendukung aksesibilitas transportasi udara. Sebagai pengelola bandara akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan tetap menjaga kenyamanan penumpang. Pemirsa, penumpang arus balik libur Natal dan Tahun Baru ke berbagai kota tujuan mulai kembali terlihat memadati ke terminal tipe A Kota Sibolga. Pantauan di terminal tipe A Kota Sibolga, para penumpang arus balik terlihat ramai memadati lokasi parkiran bus. Pihak pengelolaan terminal tipe A Kota Sibolga mencatat sejak 2 hari lalu, jumlah penumpang arus balik yang berangkat dari terminal tipe A Kota Sibolga menuju kota-kota tujuan telah mencapai 1.000-an orang. Pengelola terminal tipe A Kota Sibolga memperkirakan lonjakan penumpang arus balik dengan tujuan berbagai kota kemungkinan akan terjadi pada hari Minggu besok mengingat libur sekolah juga telah berakhir. Sementara untuk kesiapan armada bus dengan berbagai tujuan dalam menghadapi lonjakan penumpang arus balik di terminal tipe A Kota Sibolga cukup tersedia. Sedangkan untuk pengamanan bagi penumpang arus balik, pihak pengelola terminal tipe A Kota Sibolga tetap berkoordinasi dengan tim gabungan pengamanan Nataru terdiri dari TNI, Polri, dan dibantu petugas Satpol PP Kota Sibolga. Diperkirakan hari ini besok kemungkinan arus balik cukup ramai gitu. Lonjakan diperkirakan pada tanggal 4 ini lonjakan arus balik ke tempat masing-masing sudah mulai ramai padat lah. Untuk terminal armada arus balik sudah siap. Kalau kita pantau semenjak tanggal 3 semalam itu adalah kira-kira 1000-an lah. Pemirsa, setelah libur Nataru di sejumlah loket bus keberangkatan dari Tarutung menuju Medan hingga hari ini masih normal, tidak ada peningkatan jumlah penumpang seperti tahun sebelumnya. Hingga siang tadi, peningkatan jumlah calon penumpang di sejumlah loket bus tujuan Medan di Jalan Sisingamangaraja, Tarutung terlihat normal. Selain dipengaruhi banyaknya penumpang yang saat liburan Nataru menggunakan mobil pribadi, berkurangnya calon penumpang yang berangkat dari loket bus tersebut juga akibat maraknya mobil charteran yang berplat hitam, sehingga mempengaruhi minimnya calon penumpang di loket bus tujuan Medan. Salah seorang mandor travel Huta Galung mengatakan, jika pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah penumpang, terutama tujuan Medan, namun tidak pada tahun ini. Sementara itu hingga saat ini untuk ongkos yang diberlakukan juga masih tetap sama. Tidak ada kenaikan ongkos tujuan Medan dari Tarutung, yakni Rp120.000 per orang. Selain minimnya jumlah penumpang pada akhir libur Nataru, bagi sejumlah mandor di loket bus tujuan keberangkatan Medan atau kota-kota lainnya juga mempengaruhi pendapatan para agen-agen bus jelang berakhirnya masa libur Nataru yang diprediksi pada Sabtu ini terjadi puncak arus balik. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru Pelabuhan ASP Kota Sibolga kembali mulai dipadati kedatangan arus balik penumpang dari Gunung Sitoli, Nias. Ratusan pemudik yang tiba di Pelabuhan ASP Kota Sibolga tersebut dibawa oleh kapal jasa penyeberangan KMP Wira Ononiha. Kepadatan penumpang arus balik dari Gunung Sitoli, Nias yang tiba di Pelabuhan Sibolga ASP mulai terlihat sejak dari pintu keluar kapal hingga ke lokasi tunggu penumpang di Pelabuhan ASP Sibolga.
Selain penumpang, sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 maupun truk juga terlihat memadati ke pelabuhan ASP Sibolga. Berdasarkan data di kantor pelayanan pelabuhan ASP Kota Sibolga mencatat sejumlah penumpang arus balik yang tiba dari Teluk Dalam dan Kota Gunung Stoli Nias ke pelabuhan ASP Sibolga selama 3 hari hampir mencapai ribuan orang. Pemirsa Sumatera Utara hari ini akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2025, peningkatan jumlah penumpang di stasiun kereta api Kisaran mengalami kenaikan hingga 100%. Peningkatan jumlah penumpang sudah terlihat dalam beberapa hari ini di stasiun kereta api Kisaran, di mana terlihat tumpukan para penumpang yang sedang menunggu kedatangan kereta api. Petugas stasiun kereta api Safran menyebutkan saat arus mudik dan arus balik libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penjualan tiket mencapai 1000-an per harinya. Sementara pada hari biasa hanya 500 tiket yang terjual. Kebanyakan para penumpang tersebut membeli tiket secara online, sedangkan untuk pemesanan tiket dari loket stasiun kereta api hanya melayani 3 jam sebelum keberangkatan, itu pun jika tiket masih tersedia. Namun biasanya tiket sudah habis terjual melalui pembelian online yang kebanyakan dipesan para penumpang dengan tujuan Kisaran Medan. Peningkatan sendiri itu dari hari biasanya ada 2 kali lipat dari biasanya, Pak. Gitu. Biasanya di rataan sekitar 500 orang, ini bisa tembus sampai 1000 lebih penumpang satu harinya di stasiun Kisaran. Untuk pembelian tiket kita bisa melayani secara online dari aplikasi Akses by KAI, itu bisa dipesan dari H-30 hari, atau bisa juga dari agen-agen eksternal kayak dari minimarket, bisa juga dari agen-agen luar yang kayak dari yang melayani jasa-jasa travel seperti itu, Pak. Sedangkan untuk loket sendiri kita hanya melayani 3 jam sebelum keberangkatan selama tiket masih tersedia. Kunjungan wisatawan ke tempat-tempat objek wisata di Kabupaten Toba pada masa Nataru berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti halnya objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Lumban Bulbul Balige, Kabupaten Toba, hingga hari ketiga Tahun Baru, pengunjung tidak begitu ramai yang datang menikmati masa liburan. Salah seorang pelaku wisata Monang mengatakan, tahun lalu wisatawan sudah memadati objek wisata Pantai Indah Pasir Putih Lumban Bulbul mulai dari 31 Desember. Kunjungan wisatawan biasanya didominasi dari anak-anak rantau yang berasal dari daerah lain. Namun kali ini wisatawan terlihat jauh berkurang. Hal ini sangat dikeluhkan oleh para pedagang maupun pelaku wisata di Kabupaten Toba. Menurut Monang, berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Toba dikarenakan kurangnya pelayanan yang baik dan para pelaku wisata belum siap sepenuhnya menyambut wisatawan yang datang. Selain itu, mahalnya biaya parkir, makanan dan minuman yang dijajakan di beberapa objek wisata juga menjadi kendalanya. Monang berharap kepada Pemkab Toba agar dapat mengatasi segala kekurangan dan kelemahan dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Toba. Pengunjung itu tidak masalah harga, tapi pelayanan kita bisa mengobatinya. Tapi kalau saya lihat karakter kita belum siap. Biasanya dari depan rumah ini udah macet. Ini sepi. Artinya kalau seperti saya bilang, kadang harga itu kalau pengunjung itu orang bawa duit. Kadang-kadang sebetulnya masalah harga itu sebetulnya nomor 2, tapi pelayanan itu keramat tamat. Libur Tahun Baru, lokasi objek wisata Pantai Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah terlihat ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Selain dapat menikmati sensasi dari sejumlah wahana permainan seperti banana speedboat dan boat wisata keliling, di Pantai Pandan ini para pengunjung yang kegiatannya pada pantai dengan sensasi klimat dihantam oleh ombak kecil diperkirakan pada libur Tahun Baru ini sejumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah yang datang berkunjung di Pantai Pandan mencapai ratusan orang. Pada umumnya para wisatawan yang datang dari luar daerah mengaku sangat kagum dengan pesona keindahan Pantai Pandan yang terkenal memiliki pantai pasir yang panjang dan jajaran pohon kelapa serta kenikmatan jajanan kuliner laut yang dijajakan oleh pedagang lokal. Karena pantainya lumayan bersih, cantik dan indah. Sambutan warga sini sekitar gimana nih? Pengelola pantai itu? Ramah, asik lah pokoknya.
Banyaknya masyarakat yang menikmati libur tahun baru di lokasi objek wisata Pantai Pandan, Tapanuli Tengah memberikan berkah tersendiri bagi sejumlah penyedia wahana permainan seperti banana speedboat maupun bot wisata keliling. Salah seorang penyedia wahana bot wisata keliling di Pantai Pandan mengaku kebagian rejeki dari ramainya wisatawan yang berkunjung pada libur tahun baru ini. Bahkan rejeki yang diperoleh dari membawa wisatawan berkeliling menikmati pemandangan Pantai Pandan bisa dikatakan berlebih dari hari-hari biasanya. Dengan menawarkan rute wisata keliling Pantai Pandan hingga ke objek wisata Batu Lobang menaiki bot, ternyata begitu banyak diminati wisatawan yang berkunjung dengan tarif yang cukup murah yakni Rp20.000. Para wisatawan dipastikan dapat menikmati keindahan laut Pantai Pandan meski hanya dalam sekali perjalanan keliling. Tak jarang, para wisatawan yang mengikuti rute keliling Pantai Pandan tersebut meminta penambahan lebih dengan tetap memberikan tambahan biaya dari tarif yang telah ditentukan. Kalau ramenya lumayan. Kalau rutenya kemana-mana aja bang, untuk wisata yang abang apa sajikan? Kalau kami barusan membawa Batu Gajah aja. Ke arah Batu Gajah. Untuk tarifnya sendiri gimana bang? Biaya, per orang bisa, booking bisa. Tapi yang rame bang hari ini bang? Ya rame, tahun baru hari besar. Biasanya gimana bang? Biasanya kalau hari biasa sepi. Sabtu Minggu aja yang rame. Untuk tetap memberikan kenyamanan dan keselamatan para penumpang, para penyedia wahana bot wisata keliling ini tetap memberikan life jacket kepada para wisatawan yang menumpangi bot wisata. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, mengisi libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah warga berwisata ke penangkaran buaya Asam Kumbang di Jalan Bunga Raya Medan. Destinasi wisata edukasi tentang hewan ini memiliki ribuan buaya pada lahan seluas 2 hektar dan menjadi penangkaran terbesar di Indonesia se-Asia Tenggara. Penangkaran buaya Asam Kumbang yang memiliki luas 2 hektar ini menjadi pusat perhatian warga yang akan berlibur. Penangkaran buaya ini memiliki koleksi ribuan buaya dari umur 2 tahun hingga 50 tahun. Kini penangkaran buaya Asam Kumbang telah tampil beda. Penangkaran buaya ini telah direvitalisasi lebih rapi, kolam buaya telah dipasang dinding kaca agar tidak membahayakan pengunjung. Dengan penampilan baru ini membuat daya tarik baru bagi wisatawan. Pengelola juga telah menyiapkan makanan buaya seperti ayam untuk pengunjung yang mau memberi makan buaya. Salah satu pengunjung bernama Safira mengatakan ia bersama keluarga sudah lama tidak berkunjung ke penangkaran buaya Asam Kumbang ini, dan untuk masuk ke penangkaran ini pengunjung dapat membeli tiket sebesar Rp20.000 per orang. Jadi salah satu destinasi wisata itu kemarin. Karena penangkaran buaya ini salah satu tempat yang sudah lama tidak saya kunjungi, jadi saya kunjungi kembali bersama keluarga saya. Kebetulan tempatnya kan baru diperbarui, jadi saya mau lihat gimana sih dalamnya. Bedanya kayak misalnya kandang-kandangnya, tempat duduk untuk bersantai gitu. Terus ada taman juga, hewan-hewan yang lain. Pemirsa, warga di Kabupaten Mandailing Natal menggelar tradisi panen buah durian di bawah pohon untuk disantap. Buah durian kampung yang memiliki rasa yang lezat, kenyal, menjadi manis dan menjadi andalan warga dari daerah ini. Di awal tahun 2025 ini, di Kabupaten Mandailing Natal mulai memasuki musim si raja buah, yaitu durian. Di hari libur tahun baru, sebagian warga di Kabupaten Mandailing Natal, warga menghabiskan waktu libur tahun baru menggelar tradisi menunggu durian jatuh di bawah pohon. Tradisi panen durian hanya sekali dalam setahun. Dilakukan sebagian orang yang memiliki kebun durian saat musim panen raya. Seperti warga di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menghabiskan waktu libur di kebun menunggu durian jatuh untuk disantap bersama. Jenis buah durian dari Malintang ini dikenal dengan durian si gajah, si anjing, si jantung, dan si serai karena memiliki tekstur durian yang legit, tebal, manis, berwarna kuning, dan aroma yang menyengat. Duriannya itu kan banyak macamnya, ada durian misal si anjing, terus durian si gajah, terus durian apa lagi ya?
macam-macam sih duriannya, nama-namanya banyak. Kalau kalau duriannya ada yang enak, ada yang lumayan, ada yang sedang sih. Cuma ada juga yang enak kali. Gimana rasanya, legit atau Rasanya manis? itu kalau yang enak itu tebal dia, terus rasanya manis. Kalau udah enak kali rasanya agak pahit gitu. Di musim kali ini, Kecamatan Bukit Malintang banyak dikunjungi para penggemar durian untuk menikmati buah durian yang jatuh langsung dari pohon. Selain penggemar durian, puluhan pengumpul buah durian juga sudah memesan buah durian kepada petani. Buah durian yang dipesan tersebut akan dijual ke pasar. Libur Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang untuk berwisata. Salah satu objek wisata alam yang murah, meriah, dan ramai dikunjungi di Langkat adalah kawasan pemandian alam Batu Katak. Bagi Anda yang ingin bepergian atau berekreasi pada libur Natal dan Tahun Baru, tidak ada salahnya untuk mencoba lokasi pemandian alam yang ada di Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah kawasan wisata pemandian alam Batu Katak di Desa Batu Jonjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Untuk mencapai lokasi ini membutuhkan waktu hingga 3 jam perjalanan dari pusat kota Medan atau 5 km sebelum objek wisata Bukit Lawang. Masuk ke objek wisata ini hanya dipungut biaya Rp5.000 sebagai biaya kebersihan. Di lokasi wisata Batu Katak ini, pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang asri dan indah. Air sungai Batu Katak yang jernih dan dingin serta pemandangan hutan yang masih belum terjamah seakan memanjakan mata. Jika berkunjung, pengunjung bisa masuk ke dalam kawasan hutan untuk melihat mekarnya bunga endemis, jenis bunga bangkai dan rafflesia yang merupakan habitat asli kedua bunga langka tersebut. Setiap akhir pekan, tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Salah seorang pengunjung, Iwan, mengatakan wisata Batu Katak ini cukup menyenangkan, murah, dan juga dapat menjadi lokasi pendidikan bagi keluarga. Untuk ke Batu Katak ini baru pertama kali. Pertama kali ya? Pertama kali. Kalau pendapatnya sih, nampaknya ini salah satu wisata Kabupaten Langkat yang wajib. Bagi Anda dan keluarga yang ingin berlibur sekaligus berwisata, tidak perlu khawatir karena wisata alam Batu Katak dijamin tidak akan mengecewakan. Karena selain pemandangannya indah, juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 5 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Minggu 5 Januari 2025. Pagi hari diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Binjai, Medan, Langkat, dan Simalungun. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Deli Serdang, Karo, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Deli Serdang, Medan, dan Padang Lawas. Suhu udara berkisar 14 sampai 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar 77 sampai 99%. Angin bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 3 sampai 11 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 3 Januari 2025 terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya hujan dengan potensi sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Ayu Alvin Yokori. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.